Halo semuanya, kembali lagi ke channel yang seadanya ini. Nah, kali ini gue akan ngelanjutin light novel Shinkanomi, yaitu di volume 7 yang part 2. Nah, bagi kalian yang baru mampir ke channel ini, alangkah lebih baiknya untuk menonton video sebelumnya dulu biar tahu alur ceritanya. Dan jangan lupa untuk tekan subscribe-nya juga sebagai bentuk dukungan untuk channel ini ke depannya. Oke, jangan lama-lama lagi, langsung kita gasken. Nah, di video kemarin kan sampai pada kedatangan Karen dan Airin. Nah, gue ceritain dikit tentang Airin ini. Di sekolah dulu itu, sebelum akhirnya secantik saat ini, Airin diperlakuin sama seperti Seichi. Dan karena hanya dia seksi, jadi ada yang mau dekat dengan Airin. Bahkan setiap jam makan sekolah, mereka selalu memakan bekalnya bersama-sama. Dan dari sanalah akhirnya Airin memanggil Seichi dengan sebutan Seichan. Sedangkan Seichi memanggilnya dengan nama Airin. Sebenarnya Airin ini juga ditampilkan di anime episode 9 kalau nggak salah ya. Ya pokoknya pada saat Seichi sampai di Akademi Sihir Barbadora. Tapi cuman sekilas saja. Kembali ke ceritanya lagi. Singkat cerita nih, di sini Airin datang untuk mengungkapkan perasaannya kepada Seichi. Tapi Seichi hanya bisa terdiam kaku melihat Airin. Lalu Airin mengarahkan pertanyaan kepada Karen. Kenapa dia berbohong dengan bilang enggak kenal sama Seichi, padahal mereka punya hubungan? Karen langsung menjawab pertanyaan itu tapi mengarah kepada Seichi yang isinya tuh ngajakin Seichi buat nikah maksudnya. Airin yang mendengarkan itu juga menginginkan hal yang sama. Sedangkan di sisi Seichi hanya bisa terdiam kaku, lalu tiba-tiba Saria mendekat dan menggenggam tangan Seichi sambil berkata kalau semua itu nggak bisa karena Saria lah yang akan menjadi istri Seichi. Kemudian Seichi pun menundukkan kepalanya kepada Karen dan Airin lalu meminta maaf karena telah memilih Saria. Karen pun menjawab, apa yang kau katakan Seichi? Kami akan menjadi istri keduamu. Mendengarkan kata-kata Karen, nah kita ambil kesimpulan berarti mereka akan tetap menjadi istrinya Seichi. Tapi di sini Saria yang biasanya tidak cemburuan, sekarang malah dia yang paling cemburu. Saria juga merasa dirinya aneh karena kalau Karen dan Airin mengatakan ingin menikah dengan Seichi, perasaannya langsung marah atau benci dengan perkataan itu. Nah intinya tuh Karen sama Airin gak bakalan nyerah. Mereka juga rela menjadi istri ketiga atau keempat, yang penting mereka menjadi istri Seichi. Seichi pun dibuat makin bingung dan hanya pasrah. Ketika Karen dan Airin memperdebatkan siapa yang akan menjadi istri kedua Seichi, tiba-tiba Agnos dan Helen melihat adegan mereka yang berdebat dan bertanya ke Al dan yang lainnya. Siapa sebenarnya Seichi ini? Kok sampai-sampai direbutkan? Agnos yang iri dan mungkin saja Helen juga pengen tuh. Nah kita beralih sudut pandang ke Kisaragi dan teman-teman lainnya. Kisaragi masih frustasi. Dia terus bergumam ingin meremas dan menghisap opai Saria. Dia juga mengajak Togo dan Aoyama untuk menaikkan level mereka agar bisa melampaui Seichi. Lah, keburu novelnya tamat baru terkejar sama level Seichi nih. Ngelawak nih trio badut ya. Tapi sebelum menaikkan level, mereka ingin memulihkan sihirnya masing-masing. Dan mereka pun pergi ke kelas farmasi untuk meminta obat pemulihan sihir. Mereka memaksa siswa praktek farmasi untuk dimintai obat pemulihan. Namun, siswa farmasi tidak tahu tentang obat-obat pemulihan sihir. Jadi mereka hanya memberi obat yang ada di ruangan itu. Tidak tahu obat itu untuk apa. Namun ternyata obat yang mereka minum adalah obat pembunuh semangat. Jika mereka meminum obat itu sedikit saja, efeknya membuat alat kelamin mereka tidak akan berfungsi lagi. Dan mereka juga nggak bisa melakukan aktivitas seksual apapun. Intinya mereka kehilangan fungsi sebagai pria tanpa menyadarinya. Nah, setelah mereka meminum obat itu, mereka pun pergi ke hutan terlarang untuk mencari monster. Namun, tidak ada satupun monster yang muncul. Itu karena sebelumnya Iblis Demiolos sudah tiba terlebih dahulu di hutan itu dan membabat habis monster yang ada di dalamnya. Akhirnya, Kisaragi dan yang lainnya pun berjalan-jalan mencari monster dengan penuh emosi. Pokoknya teriak-teriak lah gitu. Lalu mereka pun mendengar suara pohon yang bertumbangan.
Dan ternyata ada satu monster yang muncul. Itu adalah monster beruang. Monster ini dikategorikan tingkat bencana. Raungannya bisa menyebabkan orang menjadi panik sendiri. Nah, Kisaragi dan yang lainnya pada awalnya mereka takut melihat monster itu. Namun mereka sadar bahwa mereka harus menaikkan level mereka. Jadi mereka pun dengan sombong bahwa mereka akan menghabisi monster itu dengan cepat. Lalu Kisaragi pun mau mengeluarkan sihirnya untuk menyerang monster beruang itu. Namun sihirnya tidak muncul. Berulang-ulang dia ingin mengeluarkan sihirnya, itu sama saja. Begitu juga dengan Togo dan Aoyama. Mereka tidak bisa mengeluarkan sihirnya sama sekali. Itu diakibatkan sihir mereka belum pulih karena obat yang mereka minum sebelumnya itu adalah obat pembunuh semangat, bukan obat pemulihan sihir ajaib. Kemudian monster itu pun mendekat ke arah mereka dan meraungkan aumannya. Mereka pun menjadi panik. Lalu Kisaragi pun menyuruh Aoyama dan Togo untuk mengeluarkan pedang suci mereka. Karena menurutnya bahwa monster sama saja dengan iblis. Jadi pedang suci mungkin bakalan berhasil. Jadi mereka bertiga pun mengeluarkan pedang suci dan berlari untuk menyerang monster tersebut tanpa skill. Jadi mereka cuma mengayunkan pedang saja. Dan benar saja monster itu mengayunkan lengannya dan menghentam Kisaragi, Togo, dan Aoyama secara bersamaan dan terpental ke pohon-pohon. Tubuh mereka babak belur dengan hanya satu pukulan. Dan juga pedang suci mereka telah rusak dan menghilang seperti debu. Atas dasar itulah, maka status pahlawan yang dimiliki oleh Kisaragi dan yang lainnya juga menghilang. Sebenarnya kalau pedang suci hanya rusak saja, maka status pahlawan masih ada jikalau pedangnya dibetulkan dengan sihir. Tapi karena rusak dan menghilang, maka status mereka sebagai pahlawan juga menghilang. Dan sekarang status mereka lebih rendah daripada kelas F. Bahkan anak-anak biasa saja bisa mengalahkan mereka. Nah, gimana mau ngalahin Seiichi lawan gituan aja kocar kacir. Monster beruang yang melihat mereka masih berusaha berjalan akhirnya menyerang kembali. Dan serangan pun dideratkan ke tubuh mereka. Wajah Kisaragi robek, begitu juga Aoyama dan Togo. Mereka masih tetap ngesot untuk lari menjauh dari monster itu. Namun monster itu juga bakalan tetap mengincar mereka sampai terbunuh. Dan benar saja monster itu mau mengayunkan serangannya lagi. Namun tiba-tiba ada flash yang langsung menebas kepala si monster itu. Dia adalah Altria. Kenapa Al bisa datang? Karena Barna menyuruh semua guru untuk melihat kondisi hutan terlarang yang telah didatangi oleh Demiolos. Nah, karena itulah Al datang. Al kan memang jadi guru di Akademi Barbadora. Al juga memberi ceramah ke mereka. Dah tahu hutan terlarang, masih aja didatangi. Mereka bertiga pun melihat dengan jelas aksi dari Al. Dan mereka pun putus asa atas kejadian tersebut. Itu juga akibat obat yang menyebabkannya mereka putus asa. Mereka juga sampai terkencing-kencing dan terberak-berak. Pokoknya ketakutanlah sampai-sampai membuat bau yang jahanam di sekitar hutan. Al pun memberikan ramuan penyembuh untuk mengobati mereka. Namun itu tidak sepenuhnya pulih. Mereka juga disuruh untuk diam karena guru yang lain akan datang untuk mengobati mereka. Tapi emangnya ada guru yang mau mendekati mereka? Bau air kencing dengan bau tai jadi bergabung. Gelibet ngebayanginnya. Oke, sekarang kita pindah scene yang dimana diadakannya rapat antara Ranze dan Lucia. Mereka pun duduk berhadap-hadapan. Dan para anak-anak buah mengawal pemimpinnya. Dari sisi kerajaan Windberg, para petualang kelas S sudah berkumpul dan mereka melakukan patroli untuk melindungi rapat itu. Dan ada juga yang stay sambil melihat-lihat keadaan rapat itu. Dan kemudian Ranze pun memulai percakapannya. Dia langsung menanyakan ke Lucia, apa tujuan mereka sebenarnya mendatangi kerajaan Windberg. Lucia dengan tenang menjawab bahwa dia ingin hidup berdampingan dengan ras manusia. Ranze menjawab lagi, apakah mereka harus mempercayai perkataan seorang anak Raja Iblis? Mendengar itu Zorua pun ingin menghentam si Ranze, tapi dihentikan oleh Lucia. Sebenarnya tidak hanya Zorua, bahkan semua anak buah Lucia ingin menghentam si Ranze. Tapi si Ranze di sini masih tenang. Ranze menjelaskan kalau itu memang patut dipertanyakan, karena ras iblis sudah dicap sebagai perusak dunia. Di negara manapun cap ras iblis lah begitu. Beda sama di Tensura ya, Raja Iblis malah ngelindungin dunia. Nah, Lucia pun menjelaskan itu memang sudah nasib ras iblis. Tapi dia mengatakan dengan serius itu juga karena ayah Lucia sudah disegel. Mendengar itu semua, Ranze pun akhirnya tersenyum. Lucia dengan bingung kenapa Ranze senyum.
Kemudian Ranze pun menjelaskan bahwa dari awal memang niatan mereka ingin berteman dengan ras iblis. Namun ada beberapa hal yang harus mereka yakinkan dulu. Dan akhirnya pihak Winberg pun setuju dengan perdamaian itu. Lucia pun dengan diam yang tenang dan merasa lega. Senang mendengar kata-kata itu, lalu mereka pun berdiri dari tempat duduknya untuk melakukan jabat tangan sebagai pertanda jadinya perdamaian antara mereka. Namun tiba-tiba mereka melihat ada bayangan hitam yang muncul di antara Ranze dan Lucia. Ranze pun ditarik oleh Louis dan Lucia, ditarik oleh Zora. Dan yang muncul adalah Lester. Lester ini adalah iblis dari organisasi Dewa Setan. Sama halnya seperti Demiolo, jadi tujuan Lester datang ke situ adalah untuk membatalkan perjanjian itu. Karena pihak Dewa Setan tidak setuju dengan diadakannya perdamaian itu. Lester pun mengatakan kalau tujuannya juga adalah untuk membangkitkan Dewa Setan dengan cara mengumpulkan energi negatif yang banyak. Dengan cara mereka harus bunuh diri atas dasar keputusasaan. Mendengar itu Ranze pun langsung menatap Lester dengan tatapan tajam. Begitu juga Lucia dan yang lainnya. Kemudian Lester pun memberitahu apakah mereka yakin untuk melawan si Lester. Dan tiba-tiba seorang prajurit pun langsung menerobos rapat itu dan melaporkan bahwa kota Terveil sekarang sedang diserang oleh monster. Dan itu adalah monster panggilan dari si Lester. Si Ranze pun dibuat bingung. Kemudian Ranze pun menyuruh Zero dan Louis untuk melawan para monster yang ada di kota. Nah, yang bingung Zero ini siapa? Kalau nggak salah dia adalah kesatria hitam teman si Louis. Ada di anime kok. Nah, Ranze pun menyuruh para prajurit dan petualang untuk turun semua ke kota menghabisi para monster. Namun ada beberapa prajurit yang mengkhawatirkan perlindungan Ranze sendiri. Ranze pun langsung membantahnya bahwa rakyat lebih penting daripada dirinya. Semua prajurit pun langsung bergegas mendengar itu. Lucia dan anak buahnya ikut membantu kerajaan Winberg untuk menghabisi para monster yang tiba. Semua orang dari tentara iblis kecuali Jet pun pergi untuk menaklukkan monster. Lester dan para petualang kelas S pun juga mulai bergerak. Eus pun dengan santai mengalihkan pandangan tajamnya ke Lester yang masih tersenyum sembrono. Eus pun menyarankan agar mereka lebih maju untuk mengalahkan Lester yang lebih kuat di depan mereka. Melihat Eus seperti itu, Oval pun mengangguk dan akan mengurus sisanya. Ketika para petualang memanggil yang lainnya, Oval juga pun langsung mengibaskan tangannya dan keluar. Yang tetap berada di sana hanya Ranze, Lucia, Jet, dan Eus yang dipercayakan untuk menjadi pendamping mereka. Menanggapi Eus dan Oval, Lester pun memiliki senyum ganas untuk pertama kalinya dan aura tak menyenangkan pun meluap dari tubuhnya. Tiba-tiba tubuh Lester menjadi dua. Saat melihat itu, Ranze dan yang lainnya pun terengah-engah. Dari sana, tubuh Lester pun terus bertambah menjadi 30 sehingga memenuhi ruangan. Dalam situasi itu, Jet pun berkata bahwa dia akan mengatasinya sendirian sehingga para petualang pun meragukannya. Ketika para petualang mengungkapkan keraguannya, Jet pun mengalihkan pandangannya yang berapi-api sambil meyakinkan Jet bahwa dia bisa menangani itu sendirian. Di sisi lain, Lester yang merasa diremehkan pun memancarkan kemarahannya. Lalu tiba-tiba atmosfer Jet pun berubah. Dari tubuh Jet, kekuatan magis misterius pun mulai mengalir yang menandakan sinyal baginya untuk mengungkapkan seluruh kekuatannya. Jet pun mengatakan kepada Lucia dengan nada lembutnya bahwa dia akan melepaskan kekuatannya. Lucia pun mempersilahkannya. Pada saat itu, sihir misterius pun menyelimuti seluruh ruangan. Di tempat lain, Oval pun menyeret Nem yang masih tertidur dan bergabung dengan Elemina dan Afros di sepanjang jalan setelah berpisah dengan Eus. Sekarang ada petualang kelas S dan juga anggota tentara iblis yang berbicara di depan kastil untuk berbagi informasi. Elemina yang mendengar akhir cerita pun mengerutkan alisnya sejenak, tapi dia segera kembali ke ekspresi aslinya dan mulai berbicara. Elemina mengatakan bahwa dia adalah ratu negara itu, tapi dia sangat menyukai petualangan. Perjumpaannya dengan Ranze suaminya juga sebagai seorang petualang. Alasan mengapa Elemina bisa bekerja bukan sebagai ratu, tapi sebagai seorang petualang adalah berkat Ranze. Itu sebabnya dia ingin membuat kekuatan Ranze meskipun hanya sedikit, dan dia juga bisa belajar banyak dari hal negara lain dari dalam petualangannya. Dari situ Elemina juga mengetahui tentang kultus Dewa Iblis. Namun, dia tidak mengetahui detail anggota mereka. Yang dia tahu bahwa tujuan mereka adalah kebangkitan Dewa Iblis. Elemina juga menjelaskan bahwa mereka bergerak sangat aktif dan lambat laun. Realitas organisasi itu mulai terlihat. Tujuan mereka masih sama, yaitu kebangkitan Dewa Iblis. Namun cara mereka untuk melakukannya adalah dengan mengumpulkan emosi negatif.
Zorua pun bertanya kepada Elemina apa itu Dewa Iblis dan apakah ada hubungannya dengan mereka. Karena bahkan mereka yang merupakan iblis pun tidak pernah mendengarnya. Menanggapi pertanyaan Zorua itu, Elemina pun hanya menggelengkan kepalanya. Elemina mengatakan bahwa itu tidak ada hubungannya dengan iblis, karena dewa jahat itu benar-benar berbeda. Mendengar kata-kata Elemina, tidak hanya Zorua tetapi semua orang juga memiliki ekspresi kagum di wajah mereka. Saat Zorua bertanya apakah itu seperti Dewa Naga Hitam, Elemina pun menjawabnya tidak, karena seperti kisah yang telah dibacanya tentang Dewa Naga Hitam dalam literatur, mereka hanya unggul dari manusia dan ras lain, dan mereka sebenarnya bukanlah dewa dalam arti sebenarnya. Di tengah kebingungan mereka, Elemina pun melanjutkan penjelasannya tanpa khawatir tentang kisah dewa jahat itu yang telah diceritakan bahwa ia telah ditinggalkan oleh para dewa. Setelah dikalahkan oleh pertarungan para dewa-dewa kuno, satu pilar dewa itulah dewa yang dipuja oleh kultus dewa iblis. Mengetahui situasi itu, Zorua dan para petualang kelas S pun tidak punya pilihan selain tetap diam. Ketika Elemina meminta anggota tentara iblis untuk segera pergi mengawal tuan mereka, dia pun mengatakan bahwa Zorua dan Zero pun sudah cukup untuk menjadi pendampingnya. Karena dia, Urs dan Rialeta tidak cukup kuat untuk sepenuhnya melindungi Lucia. Meskipun Jet adalah yang terkuat di antara mereka bersama Zorua, Elemina pun sependapat. Karena bahkan jika mereka di sana hasilnya akan tetap sama karena musuh mereka sangat berbahaya. Ketika mereka berbicara tentang itu, tiba-tiba di luar tembok kota terdengar suara yang mengerikan. Ketika mereka melihat ke arah itu, dari atas tembok yang melebihi 50 meter, mereka melihat api hitam legam yang naik. Mengetahui kesatria suci hitam telah melakukan yang terbaik, Elemina pun mengatakan dia juga akan ke sana dan menyuruh setiap orang berpencar dan menyebar ke segala arah agar mereka semua bisa kembali dengan selamat. Semua orang pun sepakat. Ketika Elemina puas dengan jawaban semua orang, dia melantunkan sihir pakaian dewa Thunder sejati. Seketika, baju besi yang terbuat dari kilat dengan kesan tajam pun dikenakan di seluruh tubuhnya. Itu adalah istri Ranze dan ibu Roberto dengan sosok petualang kelas S bernama Thunder Empress. Saat Elemina pergi, dia pun terbang di atas atap di sekitarnya dengan kecepatan kilat. Para petualang kelas S pun akhirnya menemukan apa yang mereka khawatirkan dengan membiarkan Elemina pergi sendirian. Namun kemudian mereka semua pun tertawa. Untuk Rhea dan pasukan iblis lainnya yang tidak tahu alasannya mengapa mereka tertawa, Oval pun memberitahu mereka sambil menekan tawanya. Karena sia-sia bagi mereka untuk mengkhawatirkan Elemina. Mendengarkan kata-kata Oval, iblis-iblis itu pun takjub. Nah, yang gue sebut dari tadi, Oval, Eus, dan yang lainnya itu sebenarnya petualang kelas S ya. Jadi nggak ada fotonya. Di tempat lain, Lester pun merangkak di tanah. Di depan Lester ada sosok Jet yang berdiri tanpa terluka. Sambil tertegun, Lester pun berteriak karena tidak percaya ribuan klon yang dibuatnya dengan alter egonya yang diresapi dengan kekuatan Dewa Iblis telah dihabisi. Ketika mereka melihat pertarungan yang tidak seimbang itu, Lucia pun tidak terkejut karena dia telah mengetahuinya. Tetapi Ranze yang tidak tahu apa-apa pun tersenyum kering karena dia belum pernah melihat seorang pria bertarung menggunakan kekuatan sihir sendirian. Itu karena Jet dapat memanipulasi kekuatan sihir dan mewujudkannya. Dengan kekuatan sihirnya sendiri, Jet bahkan tidak menangkap sihir yang melayang di seluruh dunia, memanipulasinya dan mewujudkannya. Dan karena Jet menggunakan sihir yang melayang di seluruh dunia, maka itu tidak akan mengkonsumsi kekuatan sihirnya sendiri. Akibatnya, Jet mampu menyerang ke segala arah tanpa titik buta. Meski ada batasan dalam jangkauan efektifnya, tetapi itu tidak ada hubungannya dengan memusnahkan alter ego milik Lester. Tidak seperti Ranze, sebagai petualang kelas S yang telah bertarung melawan berbagai krisis dan musuh yang sulit, Eus hanya memiliki kesan yang begitu ringan. Ketika Ranze dan Lucia mendiskusikan apa yang akan mereka lakukan terhadap Lester, tanpa terduga Lester pun mulai tertawa. Ketika Lucia bertanya apa yang salah dengannya, Lester pun memalingkan matanya dan menyeringai. Lalu tiba-tiba bayangan seorang pria pun muncul di belakang Lucia. Dia adalah seorang pria dengan rambut acak-acakan dan pakaian lusuh dengan jenggot yang panjang. Tanpa ragu-ragu, pria itu pun mengayunkan pisaunya ke arah Lucia. Jet pun segera mencoba membuat sihir terwujud, tetapi dia tidak akan berhasil. Ranze pun juga menegang pada penampilan pria misterius itu, dan semua orang pun yakin akan kematian Lucia kecuali Eus. Eus pun menarik pedang satu tangan yang ada di pinggangnya pada kecepatan dewa, dan pisau pria itu pun meledak dalam sekejap. Selanjutnya, dengan gerakan mengalir, jarak antara pria itu dan Eus sendiri pun menjadi dekat dalam sekejap. Pria itu pun dihancurkan di tempat, dengan Eus yang meletakkan pedangnya di leher pria itu.
Eos Horazu adalah petualang kelas S. Dia adalah hati nurani yang berjuang untuk mencoba mengendalikan markas besar persekutuan. Dia memiliki nama panggilan Musou yang artinya tak tertandingi. Dia adalah petualang kelas S yang disebut sebagai yang terkuat selain Elemina dan si Zero, yaitu kesatria hitam. Nah, mungkin sampai segini dulu untuk pembahasannya kali ini. Di video selanjutnya itu akan lebih seru ya, jadi ditunggu aja. Sampai di sini dulu videonya, sampai jumpa di video selanjutnya. See you.